Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Podcast Day, podcast sambil ngeste, dipersembahkan oleh Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Day, podcast sambil ngeste. Burangan. Kembali lagi, bertemu lagi bersama saya, host kalian tercinta, podcast Day tercinta. Makasih ya, makasih biar nggak sepi. Nah, karena sudah setahun lebih kita nggak podcast, apakah ada yang kangen sama podcast Day? Kangen. Aku baru episode terus langsung menghilang begitu saja podcasting. Karena banyak yang menanyakan podcast ini kapan muncul lagi dengan gestar lagi yang baru. Akhirnya kami kembali menghadirkan konten-konten sayangan kalian, konten-konten seputar Sehat Tentrem yang kalian tunggu-tunggu. Ini bulan-bulannya ulang tahun SD ya. Ya, ini kita baru saja merayakan ulang tahun SD yang ke-10 ya, dengan tema satu tetap. Gak ada. Di ulang tahun yang ke-10 ini kemarin kita sudah melakukan banyak acara. Mulai dari pasar rakyat satu tetap, ada santunan tukang becak, dan tunjangan pendidikan untuk murid-murid di Tarbiyah Hifdzul Gulam wal Banat, dan juga yang pasti ada merchandise spesial 10 tahun Sehat Tentrem. Buat teman-teman yang belum tahu, tapi saya yakin pasti udah tahu, itu bulan Maret, sekarang sudah bulan Juni. Tapi bisa, teman-teman masih bisa mendapatkan merchandise spesial 10 tahun Sehat Tentrem di Pelangi SD. Nah, langsung saja. Nanti kita spill yang lain. Langsung saja kita perkenalkan tamu atau guest star kita yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Mari kita sambut Mas Aditya. Matur nuwun sudah hadir di podcast Mas. Siap Mbak, matur suwun juga Mbak sudah diundang di sini. Sebenarnya saya juga rencana pengen podcast sama Mas Aditya tuh udah lama sih. Udah lama maunya tak parani ke Gunung Kidul. Ternyata masih nggak ada. Alhamdulillah Bisa lebih cepat. Nah, ini sebenarnya banyak loh Mas, banyak saya itu. Tanya ke saya tuh gini. Lagi lihat TikTok, lagi lihat Instagram atau YouTube, terus tiba-tiba tuh nemu konten kreator. Namanya Mas Aditya ini yang dari Gunung Kidul, seorang konten kreator yang sering bikin konten seputar kuliner di Gunung Kidul gitu. Ya, kuliner khas tradisional di Gunung Kidul. Dan ternyata waktu bikin konten itu selalu ada ST-nya. Itu pas lagi makan di syuting gini di belakangnya ada ST. Terus lagi ngopi gini di belakangnya ada ST. Ini siapa sih? Gitu. Banyak yang tanya ke saya loh. Saya nggak tahu. Sama saya juga nggak tahu karena waktu itu belum kenal. Kalau sekarang kan sudah kenal ya. Sudah kenal. Mulai di DM itu udah mulai kenal. Dalam rangka 10 tahun kemarin karena ya banyak yang mengira sebenarnya, banyak yang mengira bahwa Mas Aditya itu influencer dari ST gitu. Emang saya ulik ya. Iya. Bahkan banyak yang mengira gini Mbak. Banyak yang DM itu tanya, brand ambasadornya ST ya? Enggak. Saya itu penikmat dan merasakan manfaatnya ST. Sebenarnya saya gitu. Karena memang banyak sekali yang saya rasakan manfaat dari Sehat Tentrem itu Mbak. Dan makanya saya pakai Sehat Tentrem terus itu, siapa tahu itu juga akan bermanfaat untuk orang banyak.
Makanya itu banyak yang ngira tuh brand ambassador atau influencer protokolnya ST. Ya, alhamdulillah, tapi saya tuh nggak kenal ya. Itu tuh memang khasnya ST Holik itu. Kalau mempromosikan ST itu nggak diarahkan. Ya ini seneng mempromosikan ST aja gitu. Bangga dengan Sehat Tentrem untuk Indonesia Raya. Alhamdulillah. Kalau Mas sendiri kenal ST sejak kapan, Mas? Tahu mulai merokok ST? Saya awalnya bukan perokok. Sempat mencoba rokok lain itu dulu nggak bisa karena ada mual dan lain-lain. Nah, kebetulan di warga desa saya itu ada yang warga Sidikiyah, dan pas waktu ke Jombang baliknya bawa rokok. Tahun awal-awal ST itu sekitar 2013 atau tahun 2013 ya. Ya, waktu itu masih tahap penyebaran ST masih di komunitas internal. Itu makanya saya dikasih nyubuhi ST, tak coba kok enak gitu, pasalnya nggak ada efek yang bikin mual atau apa, terus bisa menikmati gitu. Nah, mulai itulah saya kalau ada mas-mas yang ke Jombang itu saya nitip Mas, titip besok kalau yo tak gawake gitu. Dari itulah saya kenal produk Sehat Tentrem. Oh iya. Tapi mulai masa terus titip ke Jombang gitu, belinya di Jombang. Lama-lama di Jombang. Lama-lama di Gunung Kidul kan juga ada yang mulai ada gitu. Awalnya Raos paling eco, RPE itu dari itu. Kalau perkembangan ST di Gunung Kidul sendiri gimana? Kalau perkembangannya itu cukup terus berkembang, ya. Karena dilihat dari orang yang nge-tag saya ngeteh sambil ngeste, terus di tempat wisata sambil ngeste itu. Berarti ternyata banyak juga yang menikmati dan merasakan manfaatnya ST. Bisa dibilang begini enggak sih? Mungkin setelah jenengan mulai bikin konten-konten kuliner itu sejak tahun berapa? Kalau saya fokus di kuliner itu sejak tahun kemarin. Tapi sebelumnya saya fokus di sosial media itu dari 2013-14. Waktu itu saya ada sebuah pantai di Gunung Kidul, pantai yang kecil, sama sekali belum ada yang mengenal situ. Ternyata pantai itu bisa digunakan untuk snorkeling. Nah, saya waktu itu mengenalkan itu melalui sosial media Twitter. Setelah Twitter, Instagram. Nah, di situ saya juga ngisi pakai ST juga. Ada postingan saya di sekitar tahun 2014 atau 15 itu ada di situ. Di Bukit ada teh sama ST seperti persis yang di konten kuliner saya itu. Sekarang ini. Persis itu. Nah, setelah itu pandemi kemarin, karena wisata ditutup, saya harus berbuat apa? Saya nemu ritme konten kuliner karena di Gunung Kidul itu ada yang buka kuliner, yang buka hanya pasaran Pahing aja, Wage saja, jadi tidak setiap hari. Dan itu menurut saya menarik karena mereka bisa bertahan puluhan tahun tanpa mengenal promosi digital. Sampai segitunya loh. Apalagi kalau dipromosikan, kan ini akan menjadi wisata minat khusus di Gunung Kidul, wisata kulinernya minat khusus di Gunung Kidul. Akhirnya saya punya itu, saya konten di akun Instagram Beritain Aja. Responnya baik, sekitar 1 bulan responnya baik. Terus waktu itu saya iseng, jadi saya mirror konten di Beritain Aja, saya download ulang, saya posting di TikTok pribadi saya. Waktu itu ya sudah ada ST, memang kalau habis rokokan enak ST. habis makan enak ST. Setelah itu tak posting di TikTok,
alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu kontennya FYP terus. Loh kok iseng posting ternyata FYP. Terus posting lagi FYP terus. Konten semua itu saya download, saya posting ke TikTok sampai saya kehabisan konten dan sampai sekarang saya ngonten kuliner itu. Oh, berarti emang awalnya sih coba-coba. Tapi akhirnya Kok enak. ya, itu bahkan nggak apa-apa tadi bikin masih punya. Oke. Nah, jadi dari awal SD sudah menemani ya? Iya, dari awal. Alhamdulillah. Bikin konten kuliner, terus akhirnya kemudian mulai merambah ke kuliner, SD sudah menemani. Tapi saya lihat memang ya di Gunung Kidul itu kayaknya nggak habis ya kuliner. Ada terus dengan posting setiap minggu lah. Iya. Nggak setiap minggu, Mbak. Setiap hari. Setiap hari. Iya. Ada terus itu. Ada terus. Ya kalau pas nggak ada itu antara pas capek sama pas bingung belum dapat tempat. Itu. Jadi menarik banyak wisatawan baru. Ya, alhamdulillah beberapa testimoni pedagang itu ngonten, terus ada yang kenal, terus ada regenerasi pelanggan. Jadi kan mereka berjualan puluhan tahun. Terus pelanggannya yang sudah berusia lanjut, ada yang pergi ke luar daerah, ada yang sudah meninggal, dan tidak kenal lagi generasi berikutnya. Dengan ini kan bisa regenerasi pelanggan. Mereka mendapatkan pelanggan baru, nanti akan ramai kembali seperti dulu ya. Harapannya dengan ini akan menggerakkan perekonomian UMKM, khususnya kuliner-kuliner warisan leluhur itu di Kabupaten Gunung Kidul, dan kalau saya punya cita-cita ya se-Nusantara. Ya, jadi buka market baru untuk anak-anak muda lah istilahnya ya, yang biasanya sering lihat TikTok, lihat Instagram. Nah itu, jadi saya pengen mengembalikan apa ya, jadi rasa bangga makan itu nggak harus ke tempat yang wah, karena banyak sekali sering cerita orang tua atau anaknya teman saya bilang kalau wah saya nonton sosial media jaluke panganannya werna-werna ini harus gini. Ya misal seperti itu tuh nggak apa-apa, diimbangi, dikenalkan, tapi kita itu punya kuliner warisan leluhur yang patut kita banggakan juga. Jadi makan dengan alas daun jati di dapurnya orang tradisional, itu dapur yang masih tradisional itu punya kebanggaan tersendiri. Jadi dengan itu sekarang anak-anak remaja SMA, bahkan ada yang sekolah itu bawa nasi bungkus daun jati, di-tag ke saya, dan di situ saya wah ini sudah mulai bangga dan tidak malu lagi. Dulu kan kalau makanannya kurang gimana itu saling diejek atau apa mungkin. Terus sekarang ya kita itu bangga dengan kuliner-kuliner yang seperti ini. Ya memang kita itu jadi dirinya seperti itu, kuliner khas Nusantara ya mas, seperti itu. Kelihatannya memang sudah melalang buana, kayaknya nggak Gunung Kidul saja, sekitarnya juga di Bantul, Sleman. Ya memang awalnya saya bikin pondasinya di Gunung Kidul dulu, Mbak. Ketika Gunung Kidul itu sudah banyak yang kenal dengan akun saya, sudah mulai banyak pasarnya, saya akan melebar lagi konten-kontennya, tidak hanya di Gunung Kidul. Sekarang udah daerah, kalau di Jogja itu Bantul, Sleman, kalau Jawa Tengah ya Wonogiri, Solo, terus Jawa Timur ya Jombang. Insya Allah bisa keliling Indonesia. Amin. Nah, ini plus ke Jombang dalam rangka apa ini? Saya tertarik sama Omah Cangkruk. Omah Cangkruk ada beberapa menu kuliner khas Nusantara dan identik di Omah Cangkruk itu, makanya kemarin sama mas-mas saya ini pergi ayo ke Jombang. Nah, terus saya bikin
saya mampir ke Klambi Estate juga buat cari merchandise-nya, oleh-oleh di rumah. Kebetulan di story terus kerespon jenengan, ketahuan kalau saya lagi dicoba. Langsung Mbak. Gitu. Iya. Nah ini kembali lagi, kalau misalnya jenengan dari awal sudah bersama ST, ngonten Gono juga bersama ST, responnya para follower atau viewernya jenengan waktu melihat ST di konten jenengan itu gimana rata-rata? Kalau rata-rata baik, jadi mereka tertarik rokok apa itu. Ada yang belum tahu, mereka tanya, ya saya jelaskan, saya jawab. Itu. Tapi untuk ini ketika ada yang tanya, ini rokok herbal manfaatnya apa, gimana, saya tidak berani jawab di publik. Karena bukan kapasitas saya menjawab. Saya hanya merasakan manfaatnya dan bisa menikmatinya. Tapi kalau kita lagi ngopi bareng, saya bisa sampaikan pengalaman pribadi saya terkait ST. Itu takutnya kalau di publik saya belum apa ya Mbak, menguasai betul kan, takutnya salah-salah atau seperti apa, makanya saya jawabnya kalau ketemu aja kita ngobrol. Ya banyak yang tanya-tanya, dan saya lihat juga di story-nya Mas Aditya ini banyak yang sudah merokok ST dan di-tag, jadi dengan repost gitu ya. Ya, ada beberapa ya, cukup banyak sih Mbak. Hampir setiap hari ada yang nge-tag rokok ST itu. Nggak cuma di daerah Gunung Kidul, hampir seluruh Indonesia pernah nge-tag saya. Yang di Papua pernah, yang di Lampung pernah. Itu, dan alhamdulillah bisa ngejalin silaturahmi melalui sosial media. Berarti ini sebentar lagi tanda-tandanya mau ke Papua dan juga ya. Amin, siapa tahu diajak ST. Tanya ke sana ya. Ke Lampung, ke Papua. Alhamdulillah sih sudah mulai merambah ke sana juga penjualan ST. Iya. Sedikit kita. Ini boleh sambil ngerokok Mbak. Soalnya agak grogi saya. Kalau di sini bebas. Kalau saya lihat juga, jenengan kesukaannya itu kalau nggak RPE, Gesmani. Iya, karena Gesmani itu punya cerita sendiri Mbak. Iya. Jadi saya waktu itu kan istri saya nggak KB dari lahiran anak pertama, karena memang ada riwayat sakit di mulut rahimnya, ada sariawan gitu Mbak. Jadi itu pas lahiran nggak KB, harapannya bisa langsung dapat keturunan lagi, tapi ternyata kok nggak dapat keturunan gitu. Sampai 5 tahun itu udah pasrah, udahlah satu aja udah. Alhamdulillah diberikan amanah satu anak, itu udah alhamdulillah. Tuh, kebetulan waktu itu Gesmani muncul. Gesmani launching baru itu pas sulit banget dicari. Masih baru, 2021 ya? Sekitar itu. Nah, terus ada Mas Yudi waktu itu, offset Gunung Kidul, main ke rumah. Ki, ono Gesmani wis ngicipi rung. Cuk, dereng Mas. Ngicipi. Yo. Terus ki kepiye Mas? Dungane. Ya bareng tapi Wis, dungo saesamu lah gitu. Kayak ya saya rokokan Gesmani, terus selang berapa hari datang lagi. Bojomu kon mudut. Yo, sapa ngerti engko kayak dia anak ngonten niku. Nah, waktu itu memang istri saya suka beberapa kali juga merokok, tapi tidak sering. Waktu itu tak ki yang ST sing iki lho kok apik cilik ya. Terus waktu itu nyoba sekitar 2 bulan. Rokoknya juga nggak sering,
sehari sabatan gitu. 2 bulan. Setelah 2 bulan merokok itu dikiranya waktu itu kambuh asam lambungnya. Asam lambung kambuh sudah mau diobati. Terus saya ingat waktu dikasih rokoknya itu, dikasih tahu Getsemani-nya itu, saya ngerti betul. Terus mau minum obat saya belum boleh. Ojo sih, besok dites dulu. Apa iya yo? Tapi ini asam lambung yo ora nek ngono, aku wis kesel ngetes, tiap ngetes negatif terus. Nah, paginya dites. Itu tas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya waktu itu, wah, Getsemani terus saya. Karena itu jadi Getsemani terus gitu. Iya. Soalnya berarti sekarang 2. Yang pertama sudah umur kan? Yang pertama 7 tahun masuk SD ini. Yang kedua itu Juni ini. Juni 1 tahun. Juni 1 tahun. Juni kalau enggak Juli. Hampir 1 tahun ini. Tuh, jadi saya ke Getsemani. Kalau yang dulu istri saya itu kan ada sebelum hamil itu kan ada kayak sariawan di mulut rahim, dan itu kalau dibiarkan akan menjadi serviks, kanker serviks. Nah, waktu itu operasi medis bersih, udah bersih tapi masih minum obat harus berapa bulan selesai. Dan waktu itu dokternya menyarankan untuk belum boleh hamil, belum boleh digunakan untuk hubungan suami istri. Nah, waktu itu kilaf, terjadilah hubungan suami istri. Kilaf. Karena sebelum dioperasi itu kan nggak bisa hamil karena sariawannya itu, jadi kurang sehat, nggak bisa masuk ke dalam rahim karena ada sariawan itu. Terus kilaf itu tadi ternyata hamil, terus bilang ke dokter, oh ya udah nggak apa-apa, obatnya diberhentiin dulu, nanti di usia 2 tahun anaknya kontrol lagi. Nah, singkat cerita, di usia 2 tahun itu istri saya kontrol lagi, ternyata tumbuh lagi, tumbuh lagi sariawannya. Ini diobati dulu lagi karena yang kemarin belum tuntas pengobatannya, ini diobati lagi, kalau nggak hilang tindakan lagi itu. Nah, waktu itu diobati, kontrol lagi nggak hilang, dan harus tindakan medis lagi, operasi lagi. Waktu itu memang biaya medis cukup berat waktu itu, Mbak. Jadi istri saya bilang, gimana aku manut? Yusik, bentar ya. Terus saya ngobrol sama Opsit Gunung Kidul, Mas, kondisi istri saya tuh gini. Dah, terapi ST, derek lo gitu. Terapi ST dengan beberapa metode yang diberikan. Itu saya terapi istri saya 2 bulan. 2 bulan, ada yang dicom di Mako, ada itu. 2 bulan, setelah 2 bulan itu ini udah bersih gitu. Ini udah bersih. Waktu itu di Jombang, Mbak. Di Jombang. Iya. Duh, lupa. Tahun 2019-an. Sekitar itu. Ini udah bersih, tapi untuk lebih yakin lagi, karena ada keluarga yang lain yang bukan warga Sidikiyah, buat bikin lebih yakin lagi harus cek ke medis. Oh nggih. Tuh, kalau saya udah percaya bersih ya bersih. Tapi kan istri saya, ibunya
terus orang tua saya itu gimana kalau secara medis. Akhirnya saya waktu itu kontrol ke rumah sakitnya lagi di Solo, rumah sakitnya. Saya di rumah saya nggak ikut karena saya takut. Saya nggak ikut waktu itu. Saya di rumah yang berangkat adik, yang nemeni adik, ibu, sama istri sama anak saya, sama mbak saya kalau nggak salah. Waktu itu Solo, berangkat jam sekitar 9 pagi. Nah, saya nunggu kabar, Mbak. Nunggu kabar sambil nulis naskah berita. Saya kan kerja di TVRI Jogja. Sambil ngetik naskah. Ngetik naskah itu biasanya setengah jam lah jadi. Itu tuh dari jam 10 sampai jam 1 diketik, dihapus, nggak jadi. Akhirnya jam setengah 2 itu saya dapat telepon dari ibu saya. Wis resik tenan. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Waktu itu langsung jadi itu naskahnya habis itu. Setengah batang langsung jadi, Mbak. Rokokan setengah batang langsung jadi. Wah, udah jelas wis rasa kesusu Bali, dolan-dolan sik rapopo. Pulang itu karena udah pikiran saya wis plong toh. Awalnya takut seperti itu. Akhirnya plong, alhamdulillah atas berkat Allah yang Maha Kuasa. Sampai rumah istri saya tak tanya, tenan ra apa kurang legane aku? Tenan, dokternya juga heran. Kemarin tindakan di mana? Kemarin alternatif, jawabnya gitu. Terus dicek beneran. Terus dokternya bilang, ini udah bersih. Kalau nggak ada keluhan, nggak usah kesini. Semoga seterusnya bisa tetap sehat. Amin. Jadi merinding aku, Mbak, kalau ngerasa itu. Makanya saya ya berani bilang di publik, di record ya baru pertama kali di sini. Dirokok dulu, Mas. Oke, siap. Belum sempat nyalain rokok karena panen cerita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Saya suka jadi merinding. Pertama kali dengar ceritanya ya soal istrinya Mas Ditya ya. Pertama kali ini. Akhirnya ya jadi setelah itu nge-stay terus gitu. Iya, ya sebelumnya sudah nge-stay. Terus sekarang tambah yakin. Tambah banter, Mbak. Nah, ada juga pengalaman teman saya. Karena waktu itu saya di yang Gets Money itu, istri saya hamil, terus saya ngojeki temanku yang kebetulan belum diberikan keturunan. Terus, Mas, rokok iki Mas. Engko meteng bojomu. Gitu. Sing bojoku melu ngerokok ora, bojoku asma, wis kowe wae. Gitu, wae. Nah, selang sebulan itu WA saya. Kowe tetep suhu panas apa suhu dingin nih, ngopo ya Mas? Kan saya lupa kalau saya pernah ngomong itu. Ngopo ya Mas? Terus main ke rumah. Istriku, bojoku meteng tenan. Alhamdulillah. Puji Tuhan karena istri Katolik kalau enggak Kristen. Temennya jenengan? Iya, teman saya itu. Alhamdulillah Mas, puji Tuhan. Tapi memang anaknya belum bisa dimong. Jadi usia kandungan sekitar 4 bulan atau 5 bulan karena istrinya itu salah satu dosen yang effort sekali kerjanya ya. Itu keguguran di usia itu. Wis rapopo Mas, gas nih. Mesti nek rezeki ora bakal landing. Ngesti tuh Mas. Terus sih. Alhamdulillah. Tangan dulu. Nah, itu salah satu cerita perjalanan Mas Aditya ini dalam ngesti. Iya. Kalau cerita mungkin ada cerita-cerita dari followers dengan yang terkait soal ST atau bukan Mas? Ya, kalau teman-teman
lainnya mungkin. Kalau cerita ke saya itu, ini ST itu mau enak karo enak banget. Gitu ceritanya ya cuma wah enak ya ini, dan ada beberapa varian yang memang ada yang cocok ini, ada yang cocok ini. Kalau pas dingin tuh enaknya pas ini, kalau pas santai itu enaknya pas ini, kalau kerja enaknya pas ini. Seputar itu ceritanya, Mbak. Iya. Ya, buat yang belum tahu, teman-teman, ya ini Mas Aditya ini punya apa aja Mas? Instagram Aditya Putra Taman nih ya. Ya, Sama Beritain Aja. ya, akun publiknya itu Beritain Aja itu, Mbak. Beritain Aja itu ada semua, Instagram, YouTube, beritainaja.com, sama TikTok. Tapi yang fokusnya lebih fokus ke Instagram. Kalau yang personal saya yang tiba-tiba FYP itu tadi gara-gara kuliner ya, atas berkat Ramadan yang Maha Kuasa, itu semua ada kecuali website. Oh, ada ya, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, sama yang baru ini aku coba install Snack Video khusus untuk kuliner itu. Iya. Iya, iseng aja karena dulu TikTok kan dipandang sebelah mata juga. Ternyata up juga, siapa tahu di situ juga nanti bisa up gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang main-main ke Gunung Kidul bingung cari kuliner lah, bisa scroll. Tapi harus jeli baca caption karena banyak warung yang nggak buka tiap hari. Oh gitu. Bukanya ada yang cuma malam wage, hanya buka jam 11 malam sampai jam 2 malam. Nah, itu kan makanya itu menjadi nilai sendiri, menjadi wisata kuliner minat khusus yang benar-benar pengen datang. Dan ternyata banyak juga yang pengen datang di waktu itu, yang nyempatin waktunya untuk menikmati kuliner dulu itu seperti apa, atau makan di dapur, terus bercerita dengan simbah-simbah yang jualan. Itu sejuk sekali suasananya, apalagi sambil nge-stay. Ya, tapi mungkin karena bukanya hanya terbatas, memang kuliner legendaris biasanya ciri-cirinya itu bukanya sakar dewe. Iya. Nah, itu semakin banyak diminati mungkin ya. Iya. Ya. Kalau jenengan mungkin bisa kasih promo atau kasih tempat-tempat kuliner yang jenengan paling ingat atau paling berkesan sampai sekarang itu yang mana? Kalau paling berkesan itu saya berangkat jam 12 malam. Jaraknya sekitar 30 sampai 40 kilo dari rumah saya. Itu 12 malam saya berangkat hujan. Hujan deres berangkat. Sampai sana nyari-nyari kan, bawa tripod, bawa tas, seliweran di desa kampung itu jalannya banjir sampai dikira orang mau bertindak kriminal. Nah, terus saya daripada digituin, saya turun terus nyapa langsung, Pak Nyun Sewu, griyane ibu ini di mana? Mau nyari apa, Mas? Mau nganu, Pak, badhe damel video sekalian kulineran. Oh, mriko, Mas. Sampai sana tutup. 30 kilo, 40 kilo. Deres, jam 12 malam sampai sana tutup. Oke. Dibaleni lagi ya, Mas? Saya baleni lagi. Besok lagi malam apa itu bukanya kan, ini boleh diminum Mbak? Oh, saya cuma dibuat pasang. Udah minum belum sih? Nah, saya balik lagi ke situ. Setelah kan tetap saya posting. Saya nggak ketemu warungnya karena tutup itu. Saya posting, terus ada yang referensi lagi, Mas, ini besok buka. Saya ke sana lagi. Ada yang saya itu mie ayam itu sejak saya SMP ada. Dan tapi mie ayamnya biar pet itu buka sak geleme. Oh iya. Tak samperin tutup. Dari arah timur tutup. Besok tak baleni, tak ulangi lagi dari arah barat, tutup lagi.
Terus saya dari arah utara tutup, dari arah selatan akhirnya buka. Sampai 4 kali saya datang ke situ. Ya Allah, pokoknya kuat-kuatan Pak, jenengan tutup tak parani terus. Ternyata pas itu buka ya bapaknya ming mesem. Nah, payah tani Mas. Itu harus dari 4 arah makanan udah tinggi, jangka timur, barat, utara, selatan. Buka itu. Ayam biarpet. Ayam biarpet buka sak gelem. Ya. Buka setiap hari kecuali pas tutup. Effortnya itu lah. Kalau bikin konten kuliner memang effortnya harus kayak gitu itu ya. Iya cukup menguras tapi karena menikmati dan seru dan semoga bisa bermanfaat juga dari konten itu yang menjadi semangat tetap terus membara. Sambil ya dikit-dikit wisata kuliner nyobain makanan enak-enak terus pengen ayo Mbak gas ke Gunung Kidul. Gimana? Yuk gas. Apalagi di Gunung Kidul juga apa namanya kita punya mitra Kidul yang lumayan, alhamdulillah penyebarannya sangat baik sekali. Respon warga Gunung Kidul buat ST juga baik nih sepertinya. Iya. Kalau warung-warung yang jualan ST di sana banyak Mas. Mungkin kalian dengan waktu lagi konten kuliner terus tiba-tiba nemu ada yang jualan ST gitu, pernah enggak? Banyak ya? Banyak. ST itu hampir setiap warung, bahkan di pinggir-pinggir pesisir Gunung Kidul ada ST-nya. Kayak apa namanya? Kebingungan lah kalau kehabisan di sana. Ya kalau di ST hanya variannya Mbak. Oh gitu. Ya variannya yang kalau yang di pinggir-pinggir tuh tidak selengkap yang di kota. Yang laris apa? Getsemani. Oh Getsemani. Sama RPE. Getsemani. Getsemani. Iya. Getsemani. Getsemani itu berarti RPE sama Getsemani. Sambil lihat pantai, sambil apa namanya makan kuliner khas Gunung Kidul sambil ST. Wah. Lali utange. Tapi tekan ngomah yuk kelingan nih. Meste meneh lali meneh. Ingat, akhirnya menyebabkan lupa sementara. Utang tetap dibayar ya, utang tetap dibayar. Bukan berarti ngesti terus utangnya kebayar gitu. Tapi kebayar kok. Oh kebayar. Gara-gara ST kebayar juga. Oh gitu. Iya, kan jadi FYP. Oh iya. Kalau FYP, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sering juga itu lewat di beranda. FYP beranda saya itu. Sopo iki? Sopo iki? Oh, gini-gini. Oh, masih BPST. Aku nggak tahu. Tapi kok tak lihat-lihat mesti ada setiap konten ada ST-nya itu. Wah, alhamdulillah responnya juga bagus-bagus. Terus komentar engagement-nya juga baik. Kemarin waktu ulang tahun, alhamdulillah itu saya merinding Mbak, tiba-tiba dapat hadiah. Matur suwun. Sebagai ucapan terima kasih karena selalu promosikan ST meskipun kita nggak tahu, belum kenal Mas Setia ini. Tapi kemarin nggak sempat main ke sini ya waktu pas. Iya, soalnya saya ditinggal sama mas-masnya itu, Mbak. Ya, kalau seneng-seneng nggak ngomong, nggak langsung balik toh. Itu Mas disut Mas, orang-orangnya Mas, tolong Mas. Nah, yang itu, yang 2 itu. Itu. Iya, kalau pas seneng-seneng gitu nggak diajak saya Mbak. Nah, tak ajak. Tapi Masnya yang satu ini kalau bau kolesterol langsung lari. Ya mungkin lain kali Mas kalau ada acara tak kabari. Oke, siap. Aku aja. Iya Mbak, besok langsung tak nganu. Awas nek ngembak ke menahin. Tak kadake Mbak Tutus. Sama kadang ya. Nah, kalau itu adalah kunci, Mbak. Kunci yang Gunung Kidul.
kita juga nanti kalau main ke Gunung Kidul ke kakak. Siap, Mbak. Itu nanti siap, Mas itu wis nggak bakal kehabisan destinasi, Mbak. Gitu ya. Ada tempat baru. Kemarin habis bikin apa kok? Dia senangnya merendah, jadi diam nih ceritanya. Nggak tahu, paling sariawan. Tapi nggak diam loh padahal. Kalau pantai di sana juga banyak, paling ya sepanjang jalan. Banyak Mbak, pantai. Iya. Salah satu mungkin yang dekat rumahnya jenengan itu ada apa? Kalau paling deket jaraknya dari kota Wonosari sama pantai itu paling deket Pantai Baron. Tapi Pantai Baron itu kebanyakan nelayan. Oh gitu. Ya, untuk nelayan. Jadi kalau untuk wisata yang bagus-bagus ya Pantai Lambur, Mbak. Karena memang saya juga di situ, terus salah satu pantai yang di Gunung Kidul yang bisa buat spot snorkeling. Bisa snorkeling di sana? Di Pantai Lambur. Pantai Lambur itu. Masih, tapi di sana wisatanya keadaannya sudah lumayan membaik setelah pandemi ya. Ya masih recovery terus. Ya. Masih terus gimana nemuin formula baru lagi buat bisa narik wisatawan seperti tahun 2014-2015. Puncaknya di tahun itu Pantai Lambur. Iya. Sekarang setelah pandemi ya semua harus berbenah lagi, Mbak. Karena saya baru fokus nguliner ini. Daya tarik tersendiri ya. Sama fokus ngeste ini wes. Itu. Untuk next misal saya yakin mungkin Gunung Kidul itu gak bakal habis ya namanya kuliner, pasti ono lagi mungkin yang baru. Yeah. Kalau misal sudah habis, sudah sampai datangi semuanya, terus di Bantul, Sleman juga udah habis gitu, misalnya mau geser kemana lagi nih, atau kita ada siapa? Oh, jadi saya itu ada tim. Jadi ada tim, ada yang nampung referensi kuliner yang dari teman-teman online. Mas. Nah itu dimasukkan ke database kami buat konten per daerah itu mana saja. Jadi ketika nanti saya ada delalah misal ke Solo atau ke Jombang seperti ini, kita udah punya list yang mana yang harus dituju. Itu kalau semua nanti ya sudah full ya pengennya, tapi tetap lama itu, Mbak. Tetap lama. Banyak banget soalnya. Banyak banget dan pengennya itu tadi bisa keliling Nusantara, mengenalkan dan supaya terus bangga terhadap kuliner Nusantara warisan leluhur. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Terus ini kan kita udah ngobrol banyak ya. Udah banyak loh, Mbak. Nggak kerasa ya kalau guyang-guyu terus kalau ngeste itu nggak kerasa cepat. Semoga nanti kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Siap, Mbak. Ini kan udah juga ulang tahun ST-an ke-10 ya, Mas. Saya pengen minta ucapan ulang tahunnya buat ST dari jenengan, dan mungkin juga harapannya untuk ST ke depannya seperti apa gitu, Mas. Ini pertanyaan ini permintaan yang paling sulit. Saya selalu bingung mengungkapkan. Ngadep sana atau sini? Sana. Oke. Dilarang selain kamera, kameramen dilarang mengambil gambar. Karena itu hanya untuk memojokkan saya kalau ada salah. Monggo. Selamat ulang tahun untuk Sehat Tentrem yang ke-10 dengan tema Satu Tetap. Semoga sehat tentrem selalu bermanfaat untuk Indonesia Raya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Matur suwun, Mbak. Siap. Sukses terus. Amin ya rabbal alamin.
semakin bermanfaat. Amin. Kontennya untuk Indonesia Raya. Amin. Gitu ya. Baik, itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mas Ditya. Semoga apa yang kita obrolkan tadi dan semoga percakapan kita tadi bisa menginspirasi teman-teman STHolic semuanya. Jangan lupa juga nantikan terus konten-konten dari kita dan pantengin juga Instagram dan konten-konten dari Mas Ditya. Terima kasih. Kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.